Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar panjenengan semua hari ini? Luar biasa, bukan? Kali ini bertemu kembali dengan saya dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan. Adapun pada hari ini, ayat yang kita pakai sebagai dasar dalam kita merenung hari ini adalah ayat kitab suci yang diambil dari kitab Markus 12 ayat 18 sampai 27, dan natsnya diambil dari Markus 12 ayat 25 yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah panjenengan semua melihat sebuah gambar yang jika dilihat dari sisi kiri atau sisi kanan memiliki makna yang berbeda? Atau ketika kita melihat dari sisi atas kemudian dibalik, gambar tersebut memiliki gambar yang maknanya berbeda. Konon, gambar-gambar tersebut kemudian dipakai oleh beberapa psikolog untuk menilai kondisi emosional seseorang yang melihatnya. Karena gambar tersebut memanifestasikan kondisi psikologi seseorang yang melihatnya. Ketika kemudian kita memperdebatkannya, apakah salah satu dari gambar tersebut salah? Tentu saja tidak. Karena baik sisi kanan atau kiri, atas atau bawah, keduanya ada di dalam gambar tersebut, bukan? Perspektif atau cara pandang seseoranglah yang membuatnya berbeda. Dan terkadang, perspektif tersebut mempengaruhi mindset seseorang dalam meyakini sesuatu. Perikop bacaan kita pada hari ini mengambil tema tentang kebangkitan, tentang perspektif beberapa orang Saduki yang memandang bahwa kebangkitan itu tidak ada. Mengapa kemudian dinyatakan bahwa orang-orang Saduki itu sesat? Karena orang-orang tersebut kemudian mengambil contoh konkret menurut cara pandangnya, seperti yang tertulis di ayat 19 hingga 23 tentang seorang perempuan yang mengawini 7 orang bersaudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, lantas perspektif apa yang dinyatakan benar? Karena secara logika, pertanyaan yang disampaikan orang-orang Saduki tersebut cukup masuk akal. Namun ada jawaban Tuhan Yesus yang bisa kita jadikan dasar sebagai jawaban atas perbedaan tentang hal ini, termasuk mungkin tentang perbedaan atau perdebatan lain yang terkait dengan iman Kristen. Di ayat 24 dinyatakan, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ketika kita membicarakan tentang hal-hal surgawi, maka hendaklah kita melihat atau menggunakan kacamata atau perspektif rohani, bukan secara jasmaniah atau duniawi. Karena tidak akan ada titik temunya dan bahkan menyesatkan. Segala yang terkait dengan kekristenan mengandung kata Christ di dalamnya, yang semuanya bermuara pada Kristus semata. Dan iman kita terhadap Kristus itulah yang menguatkannya, termasuk tentang kebangkitannya. Seperti yang kita ucapkan saat pengakuan iman rasuli setiap minggu saat kita bergereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menerima salib ini 2 tahun yang lalu
pada perayaan Jumat Agung. Salib ini menjadi pegangan ketika saya berdoa. Seperti Bapak Ibu semua bukan? Yang memiliki salib yang sama. Sebenarnya bukan salibnya yang menguatkan, karena ini adalah kayu biasa yang dibentuk sedemikian rupa agar berbentuk salib dan nyaman untuk digenggam saat berdoa. Salib ini hanyalah sebuah simbol semata. Namun karya salib yang tersimpan di dalam benak dan batin kita, yang ditanamnya sendiri ketika kita mengakui Dia sebagai yang maha segalanya dan yang empunya hidup kita, sebenarnya menjadi dasar kekuatan iman kita atas kebangkitannya. Maka mari kita menghadapkan perspektif atau cara pandang kita saat membaca kitab suci, berdoa, dan mempergumulkan firman-Nya kepada cara pandang Kristus sendiri, dengan memohon kepadanya untuk mengubahkan kita setiap detiknya. Selamat berproses, jangan lelah, dan tetap teguh, karena Dia selalu bersama kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ketika hari ini Engkau ingatkan kembali atas salib-Mu dan karya salib yang telah Engkau berikan kepada kami. Kasih-Mu yang luar biasa yang memampukan kami untuk tetap memegang salib ini dalam kondisi apapun, dimanapun kami berada, karena kami hanyalah milik-Mu. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, dan kami memasrahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.